Jangan pernah takut tidak punya rezeki. Takutlah jika rezeki kita itu tidak berkah, tidak punya rasa syukur, dan tidak pernah rasa sabar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Masih seputar menjalani peran ibu, keuangan, budgeting rumah tangga. Senang rasanya Uma masih bisa share dengan teman-teman semuanya. Semoga teman-teman juga bisa mengambil manfaat dari semua video-video yang Uma share. Ambil aja yang baik-baiknya dan tinggalkan yang buruk-buruknya, karena Uma ini hanyalah manusia biasa yang gak akan luput dari dosa ya teman-teman. Kalau kerjaan rumah tangga kayaknya sama aja ya teman-teman. Setiap rumah mulai dari masak, mencuci, ngurus anak. Ya kalau bukan kita, siapa lagi sih yang bisa ngerjain ini? Yang penting semuanya jalani dengan ikhlas dan rasa bersyukur. Insya Allah semuanya akan jadi lebih mudah ya teman-teman. Karena mungkin banyak di luar sana yang pengen ada di posisi kita. Oh ya, gimana nih budget teman-teman semuanya di bulan Desember ini? Karena masih ada lebih kurang 1 minggu lagi menjelang gajian ya teman-teman, menjelang bulan Januari. Atau mungkin ada teman-teman yang gajiannya akhir bulan, atau ada juga yang mungkin gajian pertengahan bulan ya teman-teman. Yang penting semoga budget rumah tangga kita tetap on track, jadi nggak over budget deh. Nah, kali ini Uma mau share gimana cara membagi budget dari pendapatan yang tidak tetap. Kadang gajinya naik, kadang juga turun, dan kadang mungkin gak ada pendapatan sama sekali ya teman-teman. Terutama saat masa pandemi kayak sekarang ini, banyak sekali dampak untuk keuangan rumah tangga kita. Video ini juga sesuai dengan permintaan salah satu subscribernya Uma yang minta dibuatkan pembagian budget kalau pendapatan rumah tangganya itu tidak tetap ya teman-teman. Nah, untuk disclaimer dulu, Uma ini bukan ahli keuangan ya teman-teman. Uma hanya share sesuai dengan apa yang Uma tahu, apa yang Uma terapkan juga di rumah tangganya Uma. Dan juga kadang Uma survei dari orang-orang terdekat yang menurut Uma sukses dalam mengelola finansial rumah tangga mereka. Nah, karena pendapatan dalam bulanannya itu tidak tetap, kadang naik, kadang turun, jadi Uma bagi videonya menjadi dua bagian. Yang pertama, ketika pendapatannya itu berada di tingkat minimal. Yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu, kalau misalnya pendapatan bulanan suami ataupun pendapatan rumah tangga kita tidak tetap, harus kita cari tahu dulu berapa sih kira-kira minimal gaji yang kita terima. Artinya jumlah gaji dengan rata-rata paling rendah ya teman-teman. Misalnya range gajinya ada di angka 1 juta sampai 3 juta. Nah, di video kali ini sesuai dengan kondisi keuangan salah satu subscribernya Uma ini, gaji minimal yang diterima oleh suaminya itu sekitaran 1 juta dan maksimalnya bisa 3 sampai 4 juta. Jadi ini Uma anggap gaji maksimalnya itu 3 jutaan ya teman-teman. Nah, yang pertama akan Uma jelasin kalau misalnya dalam 1 bulan itu kita nerima gaji jumlah paling sedikit ataupun minimal. Karena di sini jumlah paling sedikitnya ada 1 juta, jadi Uma pakai metode bertahan hidup. Artinya di sini kita benar-benar hanya menghabiskan uang untuk sesuatu yang penting-penting banget. Ini Uma bagi menjadi 70, 20, dan 10. 70% ini untuk bertahan hidup, artinya keperluan wajib misalnya makan, tempat tinggal, bensin, dan lain-lain. Nah, karena beliau ini udah gak ngontrak lagi, udah punya rumah sendiri, jadi Uma anggarkan hanya untuk makan minum. Makan minum ini maksudnya lauk pauk ya teman-teman, dan kebutuhan dapur. Kemudian Uma anggarkan yang utama juga beras, listrik, bensin, dan pulsa. Buat teman-teman yang mungkin penasaran kenapa beras ada di awal, sama seperti video-video Uma sebelumnya, Uma selalu menargetkan beras itu di awal ya teman-teman, karena beras ini makanan pokok kita. Insya Allah kalau beras udah ada, udah aman. Walaupun hanya makan pakai kecap, na'udzubillah, kita semua tetap bisa bertahan hidup.
Nah, untuk pembagian budgetnya ini hanya contoh aja ya teman-teman, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing karena Uma nggak tahu juga berapa pasti kebutuhan teman-teman semuanya. Di sini Uma anggarkan makan minum itu 400.000 karena memang hanya ada budget 1 juta, jadi memang harus bijak banget ya teman-teman. Kemudian ada beras 100.000, listrik 100.000, bensin 50.000 dan pulsa 50.000. Nah, 20% dari gaji kita alokasikan untuk kebutuhan tambahan. Di sini ada kebutuhan anak, jajan, iuran, dan sedekah. Nah, sedekah jangan pernah tinggal ya teman-teman. Sedekah saat lapang, sedekah saat sempit. Justru sedekah saat sempit ini kadang bisa membantu kita keluar dari kesempitan hidup. Untuk alokasi detail budgetnya ini nggak Uma jelasin di video ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan budget masing-masing, dengan kebutuhan masing-masing. Yang penting dana 20% ini kita alokasikan untuk kebutuhan tambahan ya teman-teman. Nah, selanjutnya Uma akan jelasin bagaimana cara membagi gaji bulanan kalau semisalnya pendapatan kita berada di posisi maksimal. Artinya dalam bulan ini gajinya naik ataupun mungkin gajinya lebih banyak dari gajian yang sebelumnya. Intinya berapapun jumlah gaji kita, kalau kita syukuri insya Allah akan berkah dan akan cukup sampai akhir bulan ya teman-teman. Sesuai juga dengan cerita subscribernya Uma ini, walaupun gajinya sedikit karena beliau hanya seorang guru honorer, tapi alhamdulillah selalu cukup, Masya Allah ya teman-teman. Padahal kalau dilihat nominalnya ini memang gak sedikit dan juga gak banyak. Bagi orang yang gajinya 10 juta mungkin terlihat sangat sedikit ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ketika kita menerima gaji bulan ini lebih banyak, maka maksimalkan tabungan dan dana darurat untuk jaga-jaga kalau semisalnya bulan depan kita gajinya nurun atau mungkin malah nggak ada pendapatan ya teman-teman. Jadi ketika gaji maksimal di sini ada 3 juta, Uma bagi menjadi 50, 10 dan 40%. 50% ini untuk hidup dan sedekah, kemudian 10% ini untuk kebutuhan tambahan dan 40% untuk saving ataupun dana darurat. Nah, dari 50% gaji ini bisa teman-teman optimalkan untuk kebutuhan hidup dan sedekah ya teman-teman. Di sini Uma anggarkan sedekah sebanyak 100.000 sebagai wujud rasa syukur kita karena bulan ini kita diberi kelebihan rezeki. Karena bulan ini ada kenaikan gaji, jadi Uma anggarkan dana untuk 2 bulanan sebanyak 300.000 yang bisa teman-teman belikan untuk kebutuhan kamar mandi. Nah, dana 300.000 ini sengaja Uma alokasikan untuk kebutuhan 2 bulan ya teman-teman. Kalau semisalnya bulan depan itu kita nggak ada anggaran untuk belanja bulanan. Selanjutnya 10% itu Uma anggarkan seperti biasa untuk kebutuhan tambahan yang di sini ada kebutuhan anak, jajan, iuran dan sedekah. Lanjut ada 40% untuk saving. Nah, buat teman-teman yang mungkin bingung kenapa savingnya terlalu banyak, karena gaji kita kan nggak tetap ya teman-teman. Kadang ada naik dan kadang turun. Nah, kalau misalnya kita punya saving atau uang dana darurat, insya Allah ketika gaji kita turun itu bisa kita pakai dulu dana darurat yang udah kita siapkan ketika gaji kita naik. Jadi kalau misalnya teman-teman punya dana darurat, insya Allah finansial kita akan lebih stabil kalaupun sedang dalam pendapatan yang rendah ya teman-teman. Nah, untuk penyemangat di sini Uma tuliskan kata-kata motivasi tentang rezeki ya teman-teman. Karena rezeki kita insya Allah akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah,
akan tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup ya teman-teman. Yang penting rezeki itu harus kita syukuri, karena rasa bersyukur ini akan membuat hidup terasa lapang. Sedangkan ketika kita kufur akan rezeki, akan nikmat Allah, maka semuanya akan terasa kurang. Berapapun jumlah gaji kita, kalau nggak disyukuri ya tetap merasa kurang ya teman-teman. Misalnya gajinya 10 juta, 50 juta, bahkan ada yang 100 juta, tapi kalau nggak bersyukur tetap akan merasa kurang dan akan mencari lagi rezeki walaupun nggak halal. Semangat untuk mencari rezeki yang halal dan baik, karena rezeki ini akan mengalir dalam tubuh kita, dalam darah kita melalui makanan yang kita makan, akan mengalir juga di dalam tubuh anak-anak kita, keturunan kita. Makanya penting sekali untuk selalu mencari rezeki yang halal lagi baik ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video-video Uma sampai akhir. Semoga video-video Uma ini memberikan manfaat, bisa teman-teman ambil semua segi-sisi positifnya dan tinggalkan yang buruk-buruknya ya teman-teman. See you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.